Khususnya di TK kami, cara kami memperkenalkan hubungan Tuhan dan alam itu kepada anak TK, tentunya kami akan menggunakan bahasa yang tentunya sederhana yang mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, di TK itu Prof, kita kan punya kurikulum tersendiri. Kurikulum memang yang berbasis nasional dan dipadu-padankan dengan Islami. Nah, kalau kami biasanya itu pada saat sudah memasuki tema-tema, misalnya tanaman, khususnya tema buah atau sayuran begitu, atau tema-tema yang berbaur dengan alam seperti lingkungan, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan lain-lain. Tentunya yang pertama kami sampaikan kepada anak-anak bahwa segala yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita sebagai makhluk Allah itu adalah menjaga supaya apa yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita rawat dengan baik. Misalnya kita membuang sampah pada tempatnya yang pertama, karena kebetulan di TK 2 itu Prof belum ada, kami belum programkan pemilahan sampah seperti itu ya. Jadi karena rata-rata sampah yang di TK Aba 2 itu masih satu jenis, iya, masih plastiknya itu masih iya, karena anak-anak rata-rata bawa bekal, jadi jarang ada sampah yang berbagai macam. Kemudian dari segi lingkungan itu kami perkenalkan bahwa kita bisa membuang sampah pada tempatnya, dan alhamdulillah anak-anak itu pada kebiasaan yang selalu dilakukan setiap hari tanpa kita suruh lagi, pasti anak-anak akan lakukan buang sampah pada tempatnya. Nah, cara menjaga lingkungan pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian biasanya kalau sudah masuk pada tema-tema banjir, bencana alam dan lain-lain, di situ biasanya anak-anak mulai mengenal, banjir ini seperti ini melalui kegiatan eksperimen. Nah, biasanya kami lakukan kegiatan eksperimen itu Prof. Eksperimen banjir kami tentunya menggunakan barang-barang bekas, baik itu botol atau tanah. Jadi di situ kami juga akan menjelaskan karton bekas siklus untuk mencegah banjir. Nah, di situ pasti anak-anak sudah paham bahwa kalau kita buang sampah tidak pada tempatnya, pasti akan berdampak pada penumpukan sampah yang ada di sungai. Misal kita praktekkan anak-anak membuang sampah di sungai, karena biasanya kalau kami di TK itu Prof, anak-anak kan tidak bisa abstrak. Jadi kami selagi masih bisa dipraktekkan secara simulasi. Biasanya kami praktekkan itu simulasi terjadinya bencana banjir seperti yang saya katakan tadi. Jadi kami bereksperimen, dirancang sedemikian rupa. Jadi anak-anak ada yang buang sampah, kemudian airnya akan menumpuk ketika sampahnya sudah banyak. Kemudian turunlah hujannya, sampahnya menumpuk, airnya akan meluap seperti. Jadi anak-anak akan paham bahwa kalau kita buang sampah tidak pada tempatnya akan terjadi seperti ini, akan berakibat banjir. Begitupun dengan longsor, gempa dan lain-lain. Biasanya kami itu lakukan simulasi Prof, simulasi terjadinya hujan, gempa, banjir dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya untuk karena seperti yang Prof tadi bilang bahwa di TK Aba 2 itu kita tidak punya lahan, keterbatasan lahan untuk bercocok tanam. Tapi sebelum itu Prof kami pernah menanam di pot, cuma karena posisi sekolah ini memang dekat dengan pasar, jadi biasanya sekolah itu terbuka hampir 24 jam Prof. Biasanya jam 10 malam gerbangnya baru tutup. Nah, biasanya anak dari pasar itu datang bermain di situ. Jadi sehingga tanaman-tanaman yang ditanam oleh ustazah pasti rusak. Nah, kalau anak TK sudah terbiasa tanam bunga, biasanya ada kita program seperti itu, biasa tanam bunga, kalau pagi datang siram bunga, tapi setelah kejadian seperti itu sudah tidak pernah lagi untuk menanam. Terima kasih. Jadi tadi pertama ya,